Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan NIM 12325111043. Salah satu mahasiswa dari program studi perencanaan wilayah dan kota, jurusan Teknik Sipil Perencanaan dan Perancangan, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menampilkan sebuah presentasi yang dimana mengenai analisis isu terhadap transportasi dan ekonomi pembangunan, di mana di sini tugas ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah teknik pengambil keputusan yang diampu oleh dosen Ibu Diti Artanti Utami Putri SPWK MPWK. Baik, untuk tugas ini saya mengambil isu infrastruktur transportasi di wilayah bencana harus dimaksimalkan, analisis isu strategis infrastruktur dan transportasi wilayah. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam mendukung koneksi antar wilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Dalam kondisi tertentu seperti bencana alam, infrastruktur seperti jalan dan jembatan rentan sekali untuk mengalami kerusakan. Hal ini dapat menghambat aksesibilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan pemberitaan dari investor.id, kerusakan infrastruktur transportasi juga berdampak pada tergantungnya distribusi logistik serta memperlambat proses pemulihan wilayah terdampak. Dalam hal ini, poin pentingnya kita bisa mengambil peran infrastruktur dalam konektivitas wilayah, dampak kerusakan aktivitas bencana terhadap infrastruktur dan mobilitas, serta pengaruh infrastruktur terhadap distribusi logistik dan pemulihan ekonomi di kawasan tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu identifikasi isu. Dalam bidang infrastruktur dan transportasi wilayah, terdapat permasalahan yang masih terjadi dan mempengaruhi kualitas pelayanan serta konektivitas antara wilayah. Permasalahan ini sering muncul akibat kondisi infrastruktur yang belum optimal, terutama pada saat terjadinya gangguan seperti bencana, walaupun dalam pengelolaan sistem transportasi yang belum terintegrasi secara maksimal. Poin pentingnya yaitu kerusakan infrastruktur transportasi pasca bencana, sistem transportasi belum terintegrasi, dan penataan infrastruktur perkotaan belum optimal. Untuk slide selanjutnya yaitu berita yang dianalisis. Berdasarkan pemberitahuan dari investor.id, infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas dan distribusi barang logistik, terutama pada saat terjadinya bencana. Kerusakan pada jalan dan jembatan di wilayah terdampak menyebabkan terganggunya aksesibilitas masyarakat, serta distribusi bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah maupun orang lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi merupakan elemen vital yang sangat mempengaruhi proses penanganan darurat dan pemulihan bencana. Dalam berita tersebut disebutkan, infrastruktur transportasi sangat penting dalam mendukung mobilitas dan distribusi logistik, terutama pada saat terjadinya bencana. Kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dapat menghambat akses dan distribusi bantuan ke masyarakat yang terdampak. Sumbernya dari investor.id. Poin pentingnya dari ini yaitu infrastruktur penting dalam mobilitas dan distribusi saat bencana. Hal tersebut, jika infrastruktur cepat ditanggapi, maka penyaluran barang juga cepat tersampaikan. Yang kedua, kerusakan jalan dan jembatan menghambat aksesibilitas. Hal tersebut karena saat jalan rusak, masyarakat harus mencari alternatif lain untuk melewati wilayah yang terdampak. Dan yang ketiga, berdampak pada penanganan darurat dan pemulihan wilayah. Jika infrastruktur yang belum memadai, maka untuk melakukan evakuasi juga terdapat keterlambatan karena infrastruktur yang belum merata. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis metode USG. Untuk menentukan isu strategis digunakan metode USG, Urgency, Serious, and Growth, yang bertujuan untuk menilai tingkat prioritas suatu permasalahan berdasarkan tingkat urgensi, dampak, dan potensinya terhadap perkembangan masalah tersebut. Penilaian dilakukan dengan skala 1 sampai dengan 5 pada masing-masing indikator. Kemudian dijumlahkan untuk menentukan isu yang paling prioritas. Yang dimana kita bisa melihat ada 3 isu yang telah saya ambil, yaitu yang pertama kerusakan infrastruktur
pasca bencana. Untuk urgensinya itu dengan poin 5, setelah itu seriusnya dengan poin 5, dan GORD-nya dengan poin 5. Total dari untuk isu yang pertama ada 15. Yang kedua, transportasi belum terintegrasi. Untuk urusan urgensinya ada pada tingkat poin keempat, dan dampaknya ada pada poin keempat, dan masalahnya ada pada poin keempat, dan dengan total 12. Setelah itu, isu yang ketiga yaitu penataan infrastruktur yang belum optimal. Untuk urgensinya ada pada poin ketiga, untuk seriusnya ada pada poin keempat, dan untuk GORD-nya ada di poin ketiga. Dengan total semuanya berjumlah 10. Berdasarkan hasil analisis metode USG, isu kerusakan infrastruktur transportasi di pasca bencana memperoleh nilai tertinggi yaitu 15, sehingga ditetapkan sebagai isu strategis utama. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut memiliki tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan masalah yang paling tinggi dibandingkan isu yang lainnya, yaitu isu kerusakan infrastruktur pasca bencana. Baik, di slide ini saya akan membahas selanjutnya yaitu isu strategis yang telah terpilih. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode USG, isu kerusakan infrastruktur transportasi pasca bencana memperoleh nilai tertinggi, yaitu 15. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut memiliki tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan masalah yang paling tinggi dibandingkan isu lainnya, sehingga ditetapkan sebagai isu strategis utama. Kerusakan infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan secara langsung menghambat konektivitas masyarakat antar wilayah serta membatasi mobilitas masyarakat. Selain itu, tergantungnya distribusi logistik juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan memperlambat proses pemulihan wilayah berdampak bencana tersebut. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis mendalam terhadap kasus yang telah kita analisis menggunakan metode USG. Kerusakan infrastruktur transportasi pasca bencana tidak hanya berdampak pada fisiknya, tapi juga mengganggu sistem wilayah. Terputusnya jalan dan jembatan menyebabkan koneksivitas terganggu, sehingga mobilitas dan distribusi barang menjadi tidak optimal. Dalam perspektif PWK, kondisi ini dapat menurunkan aktivitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan wilayah tersebut. Selain itu, ketergantungannya distribusi logistik berpotensi menyebabkan kenaikan harga dan memperbesar kesenjangan antar wilayah. Baik, pada slide selanjutnya atau slide yang saya isikan dengan rekomendasi atau solusi untuk mengatasi kerusakan infrastruktur transportasi pasca bencana, diperlukan penanganan cepat, berencana, dan berkelanjutan. Perbaikan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas ketahanan infrastruktur agar mampu mendukung koneksivitas wilayah serta aktivitas ekonomi secara optimal di masa mendatang. Poin intinya dari rekomendasi atau solusi ini yaitu percepatan rehabilitas infrastruktur pasca bencana, karena semakin cepat perbaikan tersebut, maka semakin cepat juga barang yang akan disalurkan ke tempat bencana tersampaikan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur tahan bencana. Dengan penguatan infrastruktur tahan bencana, maka kita juga menghemat anggaran untuk saat terjadi bencana yang kedepannya, maka infrastruktur yang rusak tidak terlalu banyak. Yang ketiga, peningkatan konektivitas antar wilayah. Dan yang keempat, integrasi sistem transportasi yang lebih efektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.